bahwa Engkau yang memimpin dan menopang kami. Dalam segala keadaan, Engkau ada bersama kami, Tuhan. Haleluya. Ajaib Engkau, Allah yang Maha Kuasa. Segala perbuatanmu ajaib dan agung, Tuhan, membuat kami patut menyembah Dikau. Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, sudah memberikan kami pertolongan di dalam segala sesuatu. Saat ini kami duduk di bawah kaki Dikau, Tuhan. Kerinduan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Dari kami tidak ada kemampuan untuk menjangkau apa yang besar ini, kecuali Engkau mengaruniakan kepada kami. Sebab itu berkemurahanlah bagi kami pada saat ini. Biarlah Engkau membukakan firman-Mu, seraya menolong kami dalam urapan Roh-Mu yang suci. Saat pemberitaan firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang suci menguasai kami, menguasai cara kami mendengarkan Dikau, Tuhan. Memberikan kami kemampuan untuk mengerti dan mempercayai firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami. Kuasa-kuasa kegelapan mau mengganggu, menggoda kami, mengganggu perhatian kami, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat, segala setan, kami perintahkan kamu semua. Dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa, tinggallah bersama kami, Tuhan, untuk kami bisa menikmati bahagia, menikmati hadirat-Mu di saat kebaktian ini, bahkan di sepanjang jalan hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera, selamat bahagia bagi kita sekalian. Di tengah-tengah kita beberapa saudara-saudara kita dari luar sidang jemaat ini, ada yang dari tetangga kita, jemaat-jemaat yang ada di tetangga kita, ada yang dari luar kota Surabaya, dari luar Pulau Jawa, bahkan ada yang dari negeri Belanda. Ada 4 orang dari negeri Belanda. Mereka ingin bersama kita menggunakan kesempatan di hari-hari ini untuk menikmati firman Tuhan. Saya menyampaikan selamat datang bagi saudara-saudara sekalian. Selamat berbakti bersama-sama kami. Saya lihat juga dari Denpasar ada beberapa saudara bersama kami, selamat datang. Dari Manado juga ada datang bersama kita, selamat datang, dan Tuhan kiranya memberkati kita dalam kebaktian ini. Beberapa saudara-saudara kita yang sempat hadir, selamat datang buat saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Duduklah dengan tenang untuk saat ini kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Bersama kita menjaga suasana agar jangan satu apapun yang dapat mengganggu kita saat pemberitaan firman Tuhan. Tuhan akan tetap memberkati kita sekalian. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan salam hormat dari Ibu Toteis. Semalam saya mendapat kontak bersama beliau di sana, menceritakan keadaannya, dan dia dalam keadaan baik, sehat. Dan kita tetap kiranya mendoakan dia, sang itu yang dia butuhkan sekarang. Kita berdoa buat dia dan buat sidang jemaat. Sebab sekarang ini merasa ada tanggung jawab. Dia sudah menempatkan diri sebagai seorang ibu di tengah-tengah sidang jemaat. Dan melakukan segala sesuatu. Banyak yang berat yang harus ia lakukan dari dalam rumah tangga. Menyangkut administrasi dalam pekerjaan Tuhan yang selama ini dipegang oleh Bapak Toteis, dan memang tanpa serah terima, sehingga dia harus menelusuri pekerjaan itu secara sendiri, dan kita perlu bantu dalam doa. Banyak hal-hal yang kita harus bantu dalam doa, dan juga saudara-saudaraku mengenai pesan-pesan yang terakhir yang kita baru dengar tadi dari Bapak Toteis. Dia senang sekali kalau kita jemaat di sini dapat mendengar. Bahkan mereka juga akan memutar kaset ini di Nederland. Mungkin hari ini juga mereka putar jam 12 kebaktian di sana, atau jam 6 sore kita di Indonesia ini.
Jadi saudara-saudara kita dalam satu kesatuan tubuh Kristus, doa mendoakan dan fellowship ini harus kita jaga. Sebagaimana sering saya katakan, dalam firman Allah mempersekutukan nikah kita, rumah tangga kita dirukunkan, didamaikan, agar kita di dalam sidang jemaat bisa menerima satu dengan yang lain. Kemudian antar sidang jemaat yang lain kita bisa menyambut, menerima. Dan kalau kita lihat sekarang keadaan bagaimana sebenarnya kita telah dibawa oleh Tuhan semakin dekat untuk hari kedatangan Tuhan. Kalau beberapa waktu yang lalu saya masih ingat zaman saya kaum muda, fellowship hampir dapat dikatakan tidak pernah terjadi. Kalau ada terjadi kebangunan rohani atau pada waktu itu disebutkan kegerakan rohani, itu biasanya hanya di dalam sidang jemaat sendiri-sendiri. Tetapi kita melihat di hari-hari ini tidak lagi demikian. Kebaktian kebangunan rohani sudah merupakan kebaktian persekutuan, bahkan antar gereja di dalam satu kota, di dalam satu provinsi, di dalam negara kita ini secara nasional, bahkan secara internasional. Kita menghadapi pekerjaan persekutuan, kebaktian, kebangunan rohani, persekutuan di Tanah Toraja pada tanggal 4 Agustus yang akan datang. Saudara-saudaraku, saya sudah menerima berita kepastian beberapa saudara-saudara kita dari luar negeri, dari negeri Belanda, rupanya ada rombongan yang akan datang. Tadi malam saya mendengar dari Ibu Toteis menyebutkan nama-nama mereka yang akan datang. Rombongan yang akan datang dalam mengikuti kebaktian persekutuan di Tanah Toraja. Dari Jerman juga akan datang, mereka sudah memastikan dan bahkan sudah mendapat izin dari kantor untuk mendapat cuti mengikuti kebaktian persekutuan di Tanah Toraja. Sekarang bagaimana saudara-saudara yang ada di sini tinggal satu kali menyeberang. Mereka beberapa kali menyeberang sungai, menyeberang lautan, menempuh daratan yang jauh, bisa merindukan untuk hadir. Kita ini hanya tinggal sekali menyeberang, sudah sampai di daratan Toraja. Bagaimana kita, apa masih sayang-sayang diri, masih sayang-sayang segala sesuatu, atau masih ragu-ragu sementara kita sedang dilatih oleh Tuhan untuk sewaktu-waktu mengalami penyingkiran ke padang belantara. Saat itu tidak ada waktu untuk hitung-menghitung. Kalau kita mau menghitung sekarang ini, dan hitungannya jangan salah, kalkulatornya jangan kurang baterainya, nanti salah hitung, tapi hitunglah baik-baik. Dan kalau saudara menghitung bersama Tuhan, hasilnya selalu menguntungkan. Sebab itu saya anjurkan untuk saudara memperhatikan. Hari ini kita rasanya sudah mulai pendaftaran. Hari ini, iya, hari ini mulai pendaftaran dan memang kita tidak punya waktu banyak, sangat singkat sekali, sehingga perlu kita akan melakukan segala sesuatu. Tapi yang terutama adalah persekutuan kita. Pekerjaan ini tidak pekerjaan seorang manusia siapapun juga, bukan pekerjaan saya sendiri tidak mampu untuk melakukan pekerjaan ini. Pekerjaan ini adalah pekerjaan kita bersama. Dan kita akan mulaikan pekerjaan ini dalam doa, di dalam suatu sikap doa bersama, baik dalam doa rantai, dalam doa puasa yang nanti kita akan adakan pada tanggal 30, yaitu hari Selasa yang akan datang di tempat ini, untuk kemudian dilanjutkan dengan doa rantai setiap jam. Bagi saudara-saudara yang ingin mengambil bagian puasa, juga diizinkan setiap hari seboleh-bolehnya ada yang berpuasa. Di Tanah Toraja mereka berpuasa secara giliran, gereja-gereja di sana. Saya mendengar dari pendeta yang ada di sana, pendeta John Sangkas, setiap hari ada 4 gereja berdoa berpuasa untuk kebaktian ini. Dan itu sangat penting, dan puasa ini nomor 1. Kita memohonkan agar Tuhan yang sudah berkemurahan mempercayakan pelayanan ini kepada kita, juga akan berkemurahan membukakan firman, baik secara umum, kebaktian firman untuk kaum wanita,
firman untuk anak-anak sekolah minggu, firman untuk kaum muda. Bahkan saudara-saudara yang nanti oleh karena sesuatu hal tidak dapat atau tidak mendapat kesempatan dari Tuhan untuk bisa mengikuti ke Tanah Toraja secara langsung, sepanjang minggu di mana kita nanti ada di Tanah Toraja, di sini setiap hari akan ada doa. Setiap hari akan ada doa. Jadi kebaktian-kebaktian di sini nanti akan merupakan doa persekutuan. Kita yang ada di front di Tanah Toraja akan berada dalam kegiatan ibadah, kesaksian, pelayanan, dan sebagainya. Sementara dukungan dari saudara-saudara yang tinggal di Surabaya, setiap hari akan ada jam doa di tempat ini. Itu nanti yang akan diaturkan, termasuk murid-murid sekolah Alkitab. Hari itu akan mengambil pokok utama, yaitu berdoa, baik pagi maupun sore hari. Jadi sekolah Alkitab mempunyai tugas berdoa, pagi hari maupun sore hari bersama sidang jemaat. Jadi pekerjaan ini semakin kita lakukan secara kebersamaan dan sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku semua merasa berbeban, semua merasa punya bahagian di dalam pelayanan ini, supaya segala sesuatu yang dicapai, yang dikaruniakan oleh Tuhan menjadi bahagian kita bersama. Kita dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Dan dalam doa saudara jangan lupa sidang jemaat di Nederland yang sekarang ini benar-benar sangat membutuhkan seorang gembala. Tuhan masih belum menetapkan, tapi kita berdoa sebab bagaimanapun satu jemaat membutuhkan seorang gembala. Sebagaimana sekelompok domba, kebutuhan yang utama adalah seorang gembala. Kalau gembala itu ada, rumput hijau juga ada, air yang jernih juga ada, tempat perteduhan juga ada, bimbingan dan pimpinan itu juga ada. Suatu kebutuhan mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, bahwa satu sidang jemaat membutuhkan gembala. Bahkan seorang anak Tuhan, kalau ia menempatkan diri sebagai domba, kebutuhannya adalah seorang gembala. Sebab itu kita berdoa supaya Tuhan menempatkan seorang gembala di negeri Belanda, di Amsterdam khususnya. Ada beberapa jemaat di sana yang tidak punya gembala. Kita berdoa supaya Tuhan yang berkemurahan. Kita tidak mencampuri urusan masing-masing jemaat, apalagi sudah berada di negara yang lain. Tapi apa yang kita bisa lakukan adalah berdoa untuk mereka. Puji Tuhan. Kita akan memeriksa Wahyu 14. Wahyu 14, 7 kali percikan darah. 7 kali percikan darah. Ini pengulangan dari Wahyu Fatsal 2 dan Fatsal 3. Wahyu Fatsal 2, Wahyu Fatsal 3 juga percikan darah. Di situ masih merupakan gereja-gereja. 7 sidang jemaat. 7 sidang jemaat. Masih disebutkan 7 sidang jemaat. Dalam Wahyu 2 dan 3 itu bicara tentang 7 percikan darah. Sasarannya adalah 7 sidang jemaat, terutama dari bangsa kafir. Saudara-saudaraku, itu 7 sidang jemaat semuanya berada di daerah kafir. Di daerah bukan daerah Israel, tapi daerah kafir. Bicara tentang 7 tentang sidang jemaat yang sekarang kita alami di negara-negara di luar Israel. Tetapi dalam Wahyu 14 ini sudah lebih jelas, tidak lagi disebut jemaat-jemaat, tetapi di sini sudah mengarah kepada tubuh Kristus. Jadi jemaat itu sudah ditampilkan lebih meningkat, sudah merupakan tubuh Kristus dalam kualitas yang sesungguhnya. Jadi di sini tidak lagi bicara tentang kekurangan-kekurangannya, tetapi akhir dari percikan-percikan darah itu. Di sini sudah disebutkan suatu kesatuan tubuh Kristus, dimulai dengan menyebutkan 144.000 inti
dari tubuh Kristus, inti dari mempelai wanita, terdiri dari bangsa Israel. Terdiri dari bangsa Israel, tetapi kalau kita melihat saudara-saudaraku bahwa rencana pembangunan tubuh Kristus ini memang ditaruh oleh Tuhan lebih dahulu kepada bangsa Israel. Dalam pembangunan tabernakel, saudara-saudaraku, rencana itu ditaruh oleh Tuhan kepada Bezaliel. Bezaliel itu dari suku Yehuda. Kepada dia diserahkan segala bahan-bahan untuk pembangunan tabernakel. Saya tidak menerangkan itu pada kesempatan ini. Saya hanya menyampaikan bagi saudara rencana besar tentang pembangunan tubuh Kristus, sama seperti pembangunan rumah Allah. Itulah pembangunan zaman Israel, dimulai dari orang Israel. Bahan-bahan diserahkan kepada Bezaliel dari suku Yehuda, itu mewakili bangsa Israel. Rencana Allah ditaruh oleh Tuhan lebih dulu kepada bangsa Israel, dan memang dalam kitab Nabi Yesaya 54 jelas disebut yang menjadi mempelai perempuan adalah Sion, Israel. Tetapi dalam pelaksanaan pembangunan tabernakel, saudara-saudaraku, yang menjadi pelaksananya adalah dari suku Dan, Aholiab itu dari suku Dan, yang dalam perhitungan kitab Wahyu Fatsal yang ke-7, suku ini termasuk bangsa kafir, tidak dimasukkan, tidak dihitung sebagai suku dari bangsa Israel, sekalipun mereka itu adalah anak dari Yakub. Tetapi dalam perhitungan mereka tidak dimasukkan dalam hitungan 144.000. Mereka tidak masuk dalam hitungan 144.000 suku Israel. Mereka termasuk di dalam hitungan segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Itu termasuk kita bangsa kafir. Jadi saudara, suku Dan ini, Aholiab ini mewakili kita bangsa kafir, di mana pelaksana pembangunan tabernakel, sekarang pelaksana pembangunan tubuh Kristus berada pada pundak kita, bangsa di luar Israel ini. Sekarang kita menjadi anak-anak Tuhan, tadinya kita bangsa kafir. Kitalah yang mendapat tugas, sehingga bagaimana kita dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan Tuhan ini. Pelayanan kita hari-hari ini bukan suatu tindasan atau suatu paksaan, tetapi suatu kepercayaan Tuhan. Kalau kita melihat keadaan kita, ini kepercayaan. Kalau saya masuk di kantor di Jalan Johor, saudara, kalau saya masuk di kantor Jalan Johor, sering saya mengatakan kepada mereka, kita berada di sini, ini kemurahan Tuhan. Kita ini, kalau kita lihat umurnya, kita ini sudah orang pensiunan semua. Orang sebenarnya tidak dipakai lagi di mana-mana, pensiunan, yang sakit-sakitan, yang macam-macam lah. Itulah kami yang ada di kantor sana, termasuk saya. Saya bilang sama mereka, saya ini kalau melamar pekerjaan di mana-mana pasti tidak diterima. Baru tanya umurnya berapa umur, 62 tahun. Langsung jawabannya tidak ada lowongan. Pasti tidak ada lowongan, orang tua aku mau melamar. Tapi kita diterima di sana. Kita masih bisa melayani di dalam ladang Allah, ini kemurahan Tuhan. Ini kepercayaan Tuhan. Dengan tidak melihat umur, suku, bangsa, dan bahasa, kepandaian, kita tidak punya kemampuan. Tapi kalau masih dipercayakan, sekarang pertanyaannya yang sangat besar adalah bagaimana kita dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan ini. Hanya itu. Kalau kita bisa menjawab tepat, kita dipakai oleh Tuhan. Apapun kondisi kita. Kalau kita dapat
mempertanggungjawabkan kepercayaan Tuhan, menjawab dengan tepat. Dan saya tidak bisa mengimla atau menyuruh saudara menjawab begini, nggak bisa. Masing-masing punya jawaban sendiri. Dan Tuhan yang menilai jawabannya tepat atau tidak. Kalau jawabannya tepat, kita akan lihat pemakaian Tuhan. Dan kalau Tuhan pakai kita, kita akan merasa bahwa semua itu kemurahan Tuhan. Tidak membuat kita menjadi sombong. Sebab kita tahu kita ini tidak bisa apa-apa. Kita tahu kita ini bukan orangnya yang bisa melakukan itu. Tapi kalau bisa melakukan itu, ini sungguh-sungguh hanya Tuhan yang ada di dalam kita. Itulah yang ditampilkan oleh Tuhan dalam Wahyu 14 ini. Orang yang dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam Wahyu 2 dan 3, selalu Tuhan mulai, aku tahu. Aku tahu. Yang Tuhan tahu adalah keadaan dari jemaat dan kekurangan-kekurangan dari jemaat. Aku tahu, aku tahu. Tuhan tahu kekurangan kita. Tapi Wahyu 14 di sana ditampilkan satu kehidupan yang benar-benar sudah bisa diakui oleh Tuhan. Mereka ini orang-orang yang mengikut aku kemana saja aku pergi. Di sini menggunakan kalimat apa ini dalam bahasa Indonesia, kalimat apa namanya? Menggunakan iya, ya. Mereka ini adalah orang-orang mengikuti anak domba itu kemana saja anak domba itu pergi. Saudara-saudaraku, jadi pertanggungan jawab ini Tuhan mempercayakan sesuatu. Kalau Tuhan memerintah kita bukan tanpa alasan. Ada alasannya Tuhan. Tuhan meminta pertanggungan jawab dari jemaat-jemaat yang ada menerima kepercayaan Tuhan, sekalipun ada kekurangan-kekurangan, tapi Tuhan mengajarkan jalan keluarnya sehingga bisa ditampilkan menjadi satu kehidupan tanpa cacat dan celah. Sekarang kita akan membaca dalam ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Di sini buah itu dituai. Musim penuaian. Mari kita baca ayat 14 sampai ayat 16 lebih dahulu. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya. Ya, terus? Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Tuaian di bumi sudah masak. Terus? Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Ya, terima kasih. Ini penuaian pertama. Gandum dituai. Tidak secara langsung disebut gandum, tetapi saya sangat percaya ini penuaian yang pertama ini ladang gandum dituai. Ini penuaian, saudara-saudaraku, merupakan pekerjaan terakhir di ladang, ya. Pekerjaan terakhir di ladang, menuai. Ini penuaian pertama ini, gandum dituai. Sekarang yang kedua, 17. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Ya, ada sabit yang tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit itu, sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi,
karena buahnya sudah masak. Ya, buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Ya, jadi ini dilempar ke dalam kilangan besar, itu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Iya, jadi saudara bisa bayangkan betapa banyak manusia yang diperas darahnya untuk menghasilkan darah sekian banyak, tingginya setinggi kekang kuda. Rasanya lebih dari 1 meter itu, saudara-saudara. Lebih dari 1 meter. Bukan air, darah. Banjir darah di bumi. Banjir darah di bumi. 2 kali penuaian. Yang kedua kali ini anggur dituai. Saya jelaskan sepintas lalu dulu. Penuaian yang kedua ini penuaian merupakan hukuman atas orang-orang yang menghindari percikan darah. Sebab anggur ini bicara tentang darah. Jadi orang-orang yang enggan kena percikan darah, termasuk orang Kristen, termasuk hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, imam-imam yang dalam pelayanannya enggan kena percikan darah. Sebab percikan darah itu jelas sengsara buat daging. Sengsara buat daging. Itu percikan darah dalam pelayanan. Kalau ada percikan darah, daging menjerit-jerit tidak mau. Tetapi sebenarnya kalau pelayanan itu sudah ditandai dengan percikan darah, itu sudah bukti keberhasilan. Pelayanan itu pasti berhasil dan hasilnya nanti akan kita bawa kepada Tuhan. Tapi kalau tidak mau dipercik dengan darah, enggan kena percikan darah, kurang makan sedikit sudah ngomel, nyangkut keuangan ngomel, nyangkut kepentingan daging ini sedikit kena susah sengsara ngomel. Akhirnya ini nanti akan orang semacam ini akan diperas, bukan percikan darah lagi, tapi dikuras, dicurahkan darah itu, ditumpahkan. Bukan percikan darah lagi, tapi sudah darah itu dicurahkan. Dan itu merupakan murka Allah. Jadi lebih baik di hari-hari ini kita menjadi orang bijaksana, mengerti kehendak Allah, dan melakukan apa yang menjadi kepercayaan Tuhan kepada kita. Apapun saudara-saudara, mungkin lelah sedikit atau lelah banyak. Saya kalau hari-hari menanti kebaktian di tempat ini, setiap kali kebaktian saya sudah berada di sini. Tengah hari saya sudah berada di gereja ini. Saya melihat saudara-saudara yang pada datang menjelang jam kebaktian, ada yang langsung dari kantor. Hati saya bersyukur kepada Tuhan dan terharu melihat sikap saudara semacam itu. Bukannya tidak lelah, saudara lelah di kantor. Sehingga dengan sikap begitu sangat mendorong saya sebagai seorang hamba Tuhan. Kalau lihat saudara-saudara yang begitu sibuk dalam pekerjaan, masih saja mengambil waktu untuk datang, menggunakan waktu. Ada yang datang begitu cepat, ada yang karena keadaan harus terlambat. Sebab dari kantor mungkin baru bisa lepas jam 6, sementara kita di sini
Sudah mulai 5:30 tapi saudara masih datang. Masih berusaha datang. Banyak kali saya tidak untuk memuji-muji saudara, tetapi saya terus terang melihat sikap begitu, lelahnya saya itu hilang sendirinya. Saudara itu sepanjang hari kerja dan kemudian masih ikut dalam kebaktian. Saya benar-benar dikuatkan dengan sikap saudara. Ini bukan untuk menyanjung saudara, tidak. Tapi sebagai suatu kesaksian bahwa sebenarnya saudara sudah sangat menolong saya di dalam perjuangan ini. Saya berterima kasih pertama kepada Tuhan, juga kepada saudara-saudara. Lakukan itu terus, itu percikan darah. Saudara sedang dipercik oleh darah. Sehingga daging ini suatu waktu tidak bisa bersuara. Gak bisa bilang capek lagi, gak bisa lagi. Tidak bisa lagi bilang sibuk, gak bisa lagi. Sebab dengan sikap itu percikan darah bekerja kepada saudara. Sehingga daging ini dikalahkan untuk satu waktu hanya untuk Tuhan. Dan ini buah yang akan disabit. Ayat 14 sampai dengan ayat 16. Ini buah dari percikan darah. Buah dari percikan darah. Ini disabit lebih dahulu. Dan dia tidak dibawa ke pemerasan, tapi dia dibawa ke lumbung. Itu artinya ke dalam kerajaan surga. Ke dalam lumbung, ke dalam kerajaan surga. Saudara datang dalam kebaktian, tidak hanya berbakti tapi masih melayani. Sesudah kebaktian sidang jemaat pulang, saudara masih duduk berlatih, melatih diri untuk menyanyi, untuk bermain musik dan sebagainya. Semua itu membutuhkan waktu, tenaga, pengorbanan. Tapi kalau itu merupakan tanggung jawab saudara terhadap kepercayaan Tuhan, itu bagaikan tumbuhan yang tumbuh berbuah, yang pada waktunya akan disabit. Ayat 14 sampai 16 itu penyabitan pertama. Buah itu dibawa ke dalam lumbung, ke dalam kerajaan surga. Pengajaran yang saya terima dari senior, dari guru kami, baik sedua-duanya sudah almarhum, baik Bapak Pendeta Injiono maupun Bapak Pendeta Toteis, malaikat yang bagaikan anak manusia. Ini adalah Yesus Kristus sendiri. Ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia langsung mengamankan. Menyabit di sini saya lebih senang menggunakan istilah mengamankan anak Tuhan itu, agar dia jangan terganggu lagi. Disabit dan dibawa ke lumbung. Tindakan pengamanan Tuhan atas semua anak-anak Tuhan yang tahu bertanggung jawab atas kepercayaan Tuhan, menerima percikan darah, harga yang termahal. Setetes darah harganya sangat mahal. Kita dipercik dengan 7 percikan darah. Harganya tidak bisa dihitung, tidak bisa dirupiahkan, tidak bisa dihuldenkan, tidak bisa didenmarkan, tidak bisa diyenkan, tidak bisa diapakan lagi, didolarkan, tidak bisa. Tidak bisa ditukar dengan emas, nggak bisa. Sebab terlalu mahal yang dapat kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dalam suatu perumpamaan Tuhan gambarkan seperti mina atau talenta yang dibagikan bagi kita. Sejauh mana kita bisa mempertanggungjawabkan mina yang kita terima ini. Mari, ayat 1 sampai dengan ayat 5 Fatsal 14 ini, ayat 1 sampai 5 Fatsal 14 ini kualitas dari
orang-orang yang kena percikan darah tanpa cacat dan celah. Tanpa cacat dan celah. Menjadi mempelai wanita. Dari ucapan Bapak Pendeta Totei sebelum meninggal, saya percaya bahwa dia melihat keadaan ini. Sebab yang keluar di mulutnya bukan pengeluhan. Dia tidak mengeluh. Waktu itu tidak ada pengeluhan tidak ada. Ucapannya yang dia ucapkan selalu mempelai Kristus, mempelai Tuhan sempurna, tanpa cacat dan celah, tanpa kerut. Itu dalam bahasa Belanda. Tapi waktu dia mengucapkan terima kasih, itu dalam bahasa Indonesia. Waktu dia katakan mari kita menyembah, itu dalam bahasa Indonesia. Jadi saya melihat dia benar-benar berada dalam suasana percikan darah sampai pada detik yang terakhir. Dia masih memuji Tuhan, Allah kuasa melakukan segala perkara. Saudara-saudaraku, begitu sungguh-sungguh dan dalam kesaksian merupakan perkataannya yang terakhir untuk sidang jemaat. Dia menyaksikan kepuasannya terhadap firman. Tidak bosan terhadap firman. Tidak bosan terhadap firman dan dia sangat menghargai firman. Sekalipun yang menyampaikan firman pada waktu itu adalah seorang yang dikatakan murid. Saya dipakai oleh Tuhan menyampaikan firman dan sesungguhnya dia sangat menantikan itu. Saya seorang murid dibanding dengan dia terlalu jauh perbedaan. Saya dengan dia itu terlalu jauh. Dia tinggi sekali. Saya ini seorang murid saja. Sama juga saya dengan Bapak Pendeta Injiono almarhum. Dia guru saya, perbedaannya beda jauh sekali. Dia guru, saya murid. Tetapi yang dapat saya pelajari dari dia adalah dia sangat menghargai firman. Siapapun yang membawa firman itu. Siapapun. Sekalipun dia adalah hanya seorang murid. Ini yang saya ingin dalam sidang jemaat ini mengambil suatu contoh dari senior seorang hamba Tuhan. Salah satu percikan darah dalam kita adalah penghargaan kita terhadap firman. Siapapun yang menyampaikan firman. Siapapun. Kalau dia dipercayakan oleh Tuhan, pasti ada berita dari surga. Kita robah sikap menghakimi seseorang yang dipakai, yang ditunjuk oleh Tuhan, dipercayakan untuk menyampaikan firman. Kalau tadinya itu ada dalam kita, sekarang kita robah sikap itu. Mulai menghargai firman. Sebab hal itu sangat menentukan buah kita terakhir nanti. Apa kita ini termasuk buah yang masak atau tidak. Mari, saya akan menjelaskan seberapa jauh yang saya bisa terangkan kepada saudara. Yang saya terima dari Tuhan mengenai ayat 14 sampai dengan 16 ini. Saya tadi menyatakan keyakinanku bahwa ayat 14 sampai dengan 16 ini yang dituai di sini adalah gandum. Tidak ada satu perkataan pun mengatakan ini gandum. Tetapi dari roh yang ada dalam kata-kata ini, dalam ayat-ayat ini, saya yakin yang disabit dan dituai ini itu adalah gandum. Yang disabit dan dituai ini adalah gandum. Terutama dengan istilah penuaian. Dengan istilah penuaian. Ya.
Ya, sebab di dalam ayat 17 sampai dengan ayat yang terakhir tentang anggur itu penjelasan roh yang ada di dalam ayat-ayat ini benar-benar jelas. Ini anggur itu beda dengan ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Ini digunakan istilah menuai, penuaian, sabit dan penuaian. Dalam Yohanes pasal yang ke-4, Injil Yohanes pasal yang ke-4. Injil Yohanes pasal yang ke-4. Di sana Tuhan tampil bagaikan seorang pemilik ladang, tetapi juga bagaikan seorang penuai. Injil Yohanes pasal yang ke-4. Ayat 34, 35. Ayat 34 dan ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Ya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi dia adalah seorang pekerja, tetapi juga sebagai seorang pemilik yang sangat bertanggung jawab. Di dalam Alkitab kita diajarkan untuk melayani Tuhan ini, melayani ladang Allah, sama seperti seorang anak melayani ladang ayahnya. Dan kalau itu ladang ayah, itu ladang kita juga. Jadi seharusnya jangan ada rasa perbedaan, tetapi kita bisa melebur diri kita di dalam pekerjaan itu, sehingga kita dalam satu kesatuan dengan pekerjaan itu sendiri. Dalam pekerjaan Tuhan kita masuk. Saya tidak tahu istilah apa yang paling tepat, tapi di hati saya mengucapkan ini ada suatu kerinduan bahwa di dalam bekerja itu kita larut di dalam pekerjaan Allah itu, sehingga kita tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan yang adalah milik Allah itu sendiri. Saya tidak tahu mengatakan dengan istilah apa yang paling tepat. Ini saja yang bisa saya katakan. Semoga Roh Kudus memberikan saudara pengertian bagaimana kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita melebur, melarutkan diri kita di dalam pelayanan itu, sehingga antara pelayanan ladang Allah dengan kepentingan kita sendiri sulit untuk dipisahkan. Semoga Roh Kudus memberikan saudara pengertian apa yang saya katakan ini. Begitulah Tuhan di sini. Makananku ialah melakukan kehendak Allah. Jadi kita bekerja seperti orang makan, itu tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan kita. Sampai pelayanan itu tidak hanya merupakan suatu tugas kewajiban yang kita miliki, tetapi menjadi makanan. Itu artinya kebutuhan. Pelayanan itu bukan hanya suatu kewajiban. Di hari-hari yang lalu saya selalu berkata, kita mempunyai kewajiban. Bagikan seorang budak belian yang hanya mempunyai kewajiban, sementara hak kita taruh dalam tangan Allah. Kita tidak memiliki hak kita sendiri, tapi hak itu dalam tangan Allah, tempat yang paling aman untuk hak manusia yang sekarang banyak diperkosa. Hak manusia ini banyak diperkosa di mana-mana. Segelintir manusia bangkit untuk menjadi pembela hak-hak asasi manusia ini. Tetapi sesungguhnya pembela yang utama dari hak manusia adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan tidak pernah merugikan kita. Tuhan malah pembela hak kita. Kalau dia suruh kita melakukan apa saja,
Tuhan tidak merugikan kita. Tapi sekarang saya ingin mengatakan bahwa melakukan pekerjaan Tuhan itu bukan hanya sekedar suatu kewajiban, tetapi itu suatu kebutuhan mutlak kalau kita ingin masuk di dalam kerajaan surga. Kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi kepercayaan Tuhan, itu sama seperti kita tidak mau makan. Akhirnya sakit-sakitan dan bisa tersisih dari hadapan Allah. Yang saya maksudkan sakit-sakitan bukan tubuh kita ini terutama, tetapi kerohanian kita. Sampai bisa tersisih dari Allah. Mengapa? Sebab saban kali dikasih makanan, nolak. Ada makanan yang Tuhan sediakan, tapi kita memilih makanan yang lain. Saudara-saudaraku, ada makanan yang Tuhan sediakan yang hanya bisa dilihat oleh orang yang terlatih dalam mempertanggungjawabkan kepercayaan Tuhan atas dia. Hanya orang itu bisa tahu makanan itu. Coba kita baca ayat sebelumnya, ayat 31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Ya, Rabi, makanlah. Murid-murid ini, saudara-saudaraku, murid-murid ini sudah melakukan kewajiban. Mungkin mereka disuruh oleh Tuhan. Kamu pergi ke kota, beli makanan untuk kita. Dan mereka sudah lakukan. Sebatas kewajiban yang mereka pertanggungjawabkan. Mereka kembali, Tuhan, ini kami bawa makanan. Buah pekerjaan, buah kewajiban yang kami sudah lakukan. Tetapi saudara-saudaraku, pada penuaian terakhir, saudara-saudara, kalau kita melakukan segala sesuatu hanya sekedar kewajiban, kita masih berutang kepada Tuhan. Kalau saya berkhotbah di sini hanya karena tugas kewajiban, saya masih harus mempertanggungjawabkan sesuatu hal lebih dari ini. Kalau para imam-imam melakukan tugas hanya sebagai kewajiban, saudara masih punya utang kepada Tuhan. Kita lihat di sini, murid-murid ini sudah melakukan tugas kewajiban dan berhasil membawa makanan untuk memuaskan hati Tuhan. Sebelumnya seorang wanita yang najis, mendapat kesempatan dipercayakan oleh Tuhan untuk juga menerima sesuatu, bukan sekedar kewajiban. Sebab Tuhan katakan, kalau kamu tahu siapa yang meminta kepadamu, beri aku minum. Sebenarnya sudahlah engkau menerima air kehidupan. Bukan hanya kewajiban, tapi seperti kita makan makanan, seperti kita minum minuman. Makanan minuman itu larut menjadi satu di dalam tubuh kita. Sulit untuk bisa dipisahkan. Dan itu akan membawa nanti kita kepada satu kehidupan yang bisa dituai untuk menjadi miliknya Tuhan. Murid-murid mereka mempertanggungjawabkan dengan segala kesopanan. Rabi, perkataan Rabi ini suatu penghormatan mereka kepada guru mereka. Rabi atau Rabuni, ini suatu sebutan, suatu penghormatan kepada orang yang mengajar mereka. Makanlah. Dengarkan ayat 32. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ya, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Apa yang saudara lakukan banyak kali tidak dikenal oleh orang lain. Hanya kita yang tahu. Saudara-saudaraku, apa yang kita lakukan? Suatu makanan bukan hanya sekedar suatu tanggung jawab, sekedar kewajiban, tetapi makananku
padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ayat 33. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? 4:34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini makanan, ini tugas. Tidak hanya sekedar kewajiban. Ini percikan darah yang semakin meningkat, saudara. Bahwa tugas ini tidak sekedar kewajiban. Dan tugas ini hanya bisa kita lihat kalau kita kena percikan darah. Untuk melihat semakin hari semakin jelas bahwa melakukan pekerjaan Tuhan itu merupakan rejeki, merupakan makanan. Untuk makanan dunia kita usahakan untuk mendapat sebanyak-banyaknya, seenak-enaknya. Tapi bagaimana dengan makanan rohani? Bagaimana kita dengan makanan rohani? Ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Ya, 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ya, untuk dituai. Jadi ini saudara-saudara, dalam kitab Wahyu pasal 14 ini diulangi. Wahyu 14 ini diulangi. Di mana Tuhan mengadakan suatu koreksi. Mengadakan koreksi kepada murid-murid. Saudara-saudaraku, dalam suatu pelayanan yang harus meningkat. Murid-murid ini diizinkan melayani Tuhan, tapi pelayanan itu harus lebih meningkat. Tidak hanya melakukan kewajiban, tetapi bagikan mendapatkan suatu rejeki. Kalau kita mendapatkan suatu rejeki, saya lebih gunakan istilah mendapat suatu berkat. Suatu berkat. Kalau itu berkat dari Tuhan, apapun katanya daging, saudara-saudaraku, berkat itu pasti berkat yang baik dan mulia. Apapun katanya daging. Daging ini banyak kali menipu kita. Banyak kata-katanya yang menipu. Sehingga apa-apa yang indah, apa-apa yang baik dari Tuhan, kita tolak oleh karena suara dari daging ini. Sebab itu dalam sikap kita menerima kepercayaan Tuhan, dikatakan di sini, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu. Dalam terjemahan lama rasanya lebih indah istilahnya. Saya baca dalam terjemahan lama, mungkin dalam bahasa lain, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Belanda, mungkin saya tidak tahu istilahnya, tapi dalam bahasa Indonesia terjemahan lama bagi saya lebih indah. Ayat 34, bukankah kamu berkata, atau ayat 34, maka kata Yesus kepada mereka itu, adapun rejekiku. Rejeki bukan hanya sekedar makanan, tapi rejeki ini lebih tinggi dari hanya makanan. Adapun rejekiku, yaitu melakukan kehendak Dia yang menyuruhkan aku dan menyempurnakan pekerjaannya. Bukankah kamu berkata bahwa lagi 4 bulan musim menuai? Sungguh aku berkata kepadamu. Nah, ini perkataannya. Tadi saya katakan lebih indah. Angkatlah matamu, pandanglah segala ladang.
Di dalam bahasa Indonesia hanya dikatakan lihat sekelilingmu ini bagus juga. Lihat sekelilingmu ini bagus juga. Tetapi kalau Tuhan mengatakan angkat matamu. Tolong saudara lihat saya tidak malu dilihat oleh saudara. Boleh sekali lihat. Angkat mata. Bukan begini. Kalau begini yang kita lihat adalah diri kita. Bukan begini sikap kita dalam melakukan tugas. Tapi angkatlah matamu. Artinya tidak melihat kepentingan diri ini. Kalau begini itu artinya yang kita lihat ya dada kita. Mungkin dada kita dibusungkan. Wah aku hebat bisa kerjakan ini. Itu sikap tidak baik. Oh aku ini disuruh, diutus karena aku pandai. Itu begini, kalau merasa begitu itu sama dengan sikap bekerja begini. Karena aku ada sesuatu, itu sikap begini. Melihat dada kita ini, merasa ada kekuatan, ada kepandaian, ada kemampuan dan sebagainya. Ada saatnya kita harus begini tetapi dalam bekerja bukan begini. Kalau kita begini yang kita lihat adalah perut kita. Itulah kepentingan kita. Perut ini bicara tentang kepentingan. Gudangnya sembako. Itu perut. Itu gudang sembako. Semua ke situ. Maafkan saudara-saudara yang sama seperti saya perutnya besar. Saya tidak bermaksud menyinggung. Tetapi itulah kepentingan diri. Kesombongan dan kepentingan diri membuat kita tidak bisa berhasil. Membuat kita punya sikap salah di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita angkat mata, yang kita lihat adalah ladang gandum yang sudah menguning, siap untuk dituai. Kalau kita gabungkan dengan terjemahan baru, lihat sekelilingmu, kita lihat kepentingan saudara-saudara kita yang lain. Jadi bukan, kalau tadi saya katakan bahasa Indonesia yang lama ini indah bagi saya, bukan berarti terjemahan baru ini tidak baik. Baik, ada baiknya. Apalagi kalau kita gabungkan semacam ini dalam satu sikap melayani Tuhan. Sikap melayani Tuhan untuk kita tidak mementingkan kepentingan sendiri, untuk tidak membanggakan diri bahwa kita ini yang terpenting, kita ini yang terutama. Kalau bukan kita pekerjaan Tuhan tidak jadi. Sehingga kita, saya tidak tahu istilah ini istilah dari mana, dari Manado atau dari Jawa, kita jual mahal sama Tuhan. Jual mahal sama Tuhan gak laku, saudara. Sebab Tuhan merindukan suatu penyerahan sepenuh. Tuhan tidak memaksa kita. Tuhan karuniakan kita sesuatu. Sesudah itu baru Tuhan kasih kita tugas. Ibrahim tadinya tidak punya anak. Waktu Ibrahim tidak punya anak, Tuhan tidak pernah minta kepada Ibrahim, persembahkan anakmu. Enggak pernah. Yang dia punya adalah lembu, domba, kambing. Nah itulah yang Tuhan selalu minta, persembahkan. Dan dia mengorbankan persembahan itu. Tapi waktu Ibrahim dikaruniai seorang anak di masa tuanya, dan istrinya pun sudah tua. Di saat dia sudah memiliki anak itu, sekarang Tuhan minta bagaimana pertanggungan jawabnya kepada Tuhan. Tuhan sekarang datang, berikan persembahkan anakmu yang tunggal itu. Tuhan tidak minta sesuatu yang gak ada. Tuhan minta sesuatu yang ia sudah lebih dahulu percayakan kepada kita.
Saya ulangi sekali lagi. Tuhan tidak minta sesuatu yang Tuhan tidak percayakan lebih dahulu kepada kita. Tuhan minta sesuatu yang ada pada kita. Yang tadi dalam ayat kesaksian 1 Korintus 4 itu. Yang kita sudah terima dari Tuhan. Sekarang Tuhan minta pertanggungan jawab. Ibrahim orang yang bertanggung jawab. Dia salah satu gandum yang dituai, dibawa kepada Tuhan. Dia mempertanggungjawabkan, dia bawa anaknya itu kepada Tuhan. Dia persembahkan. Dan saudara lihat, Tuhan tidak merugikan. Dari satu anak yang sempat dipersembahkan kepada Tuhan, menjadi anak-anak Ibrahim yang sekarang tidak terhitung banyaknya. Baik anak-anak dari keturunan Ibrahim secara tubuh, secara jasmani, lebih-lebih lagi secara rohani. Di mana-mana Tuhan sangat memberkati Ibrahim. Tuhan tidak meminta sesuatu yang gak ada. Dalam 2 Korintus, coba kita baca. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8. Ayat yang ke-8 lebih dahulu, ayat 8 dan ayat 9. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Iya. Bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Iya, oleh karena kamu menjadi miskin. Sekalipun Ia kaya. Iya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Iya. Jadi dia itu, saudara-saudaraku, rela datang ke dunia ini menjadi miskin, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia tadi paling kaya, Ia yang termiskin. Manusia yang termiskin di dunia adalah Tuhan Yesus. Tidak ada yang lebih miskin dari Dia. Mungkin saudara bertanya, kenapa Dia yang termiskin? Mungkin saudara bertanya kepadaku, mengapa saya mengatakan bahwa Dia yang termiskin? Sekalipun katakan Ia kaya. Saya berani mengatakan Ia termiskin sebab Ia yang pernah menjadi terkaya. Hanya orang yang terkaya bisa menjadi termiskin. Itulah Yesus. Yesus termiskin. Sekalipun Ia pernah jadi terkaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, jikalau kamu rela untuk memberi, maka pertanggungan jawab. Kalau kamu rela memberi atau rela bertanggung jawab atas kekayaan yang kamu terima, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Iya, pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Berdasarkan apa yang ada padamu. Bukan. Apa yang ada padamu. Yang pernah kita terima dari Tuhan merupakan rasa tanggung jawab kita kepada Tuhan. Suatu tanggung jawab kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sudah mempercayakan kita berkatnya. Sehingga kalau Tuhan menugaskan kita, ini suatu kepercayaan. Ini suatu rejeki kita yang harus kita lakukan dengan sikap. Tidak menunduk melihat, wah kita ini mampu, kita ini bisa melihat dada kita. Tidak menunduk untuk melihat perut kita, tapi melihat, memandang ke ladang, melihat sekeliling kita, kepentingan orang lain. Jikalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasar apa yang tidak ada padamu, Tuhan punya alasan.
bukan tanpa alasan. Kepada seorang janda dan lagi miskin. Ini berarti manusia yang paling bawah. Kalau Tuhan bicara tentang wanita janda yang miskin di tengah-tengah orang Israel, menunjukkan kepada Tuhan memperhatikan seorang yang paling di bawah. Sebab di kalangan Israel ada suatu peningkatan atau suatu perbedaan tingkatan pria dan wanita. Wanita ini disebut pihak yang lemah. Wanita ini disebut pihak yang lemah. Dari yang lemah ini, orang janda, wanita janda itu lebih lemah. Dari wanita janda, yang paling lemah adalah janda yang miskin. Ini yang paling lemah. Jadi dari tempat ini, saudaraku, Tuhan memandang ini. Tuhan tidak bicara kepada pria lebih dahulu, kepada seorang wanita. Wanita yang janda yang miskin. Jadi Tuhan memperhatikan yang paling bawah itu untuk ditampilkan sebagai contoh. Dalam Injil Markus pasal 12, saudara, kalau kita lebih baik membaca di sana, kita melihat bagaimana Tuhan minta pertanggungjawaban ini. Markus pasal yang ke-12. Markus pasal yang ke-12. Ini bicara tentang tubuh Kristus. Wahyu 12 ayat 41 ini, saudara-saudaraku, ini bicara tentang tubuh Kristus yang nanti akan diisi dengan 3 alat. 2 loh batu. Ini tubuh Kristus, peti perjanjian yang akan diisi dengan 2 loh batu, dengan ini kekayaan Allah, dengan tongkat yang tumbuh dan berbuah-buah, dengan buli-buli berisi mana. Mari kita melihat saudaraku, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Ya. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ya. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ya. Terus? Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Seluruh rezekinya. Jadi bukan hanya tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawabnya, bukan hanya kewajiban. Melakukan pekerjaan ini bukan hanya kewajiban, tetapi suatu rezeki, nafkah. Ini Tuhan sangat terima. Perbuatan seorang yang kecil, tetapi melakukan itu bukan sekedar suatu kewajiban, tetapi merasa ini nafkah. Ini suatu nafkah. Dia menyerahkan nafkah itu sama dengan ia sendiri sudah menerima nafkah dari Tuhan. Dia sangat percaya itu. Kalau Tuhan menerima pemberiannya, ia sama dengan dia sudah menerima sesuatu dari Tuhan, merupakan nafkah untuk memenuhi kebutuhannya. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang sangat kecil, yang tidak diperhatikan oleh orang lain, tapi Yesus memperhatikan. Tapi saudara tahu, saudara, bahwa sesudah kejadian yang sangat kecil ini, ada sesuatu kejadian yang sangat besar. Tetapi nasib yang kecil ini sudah ditentukan pada saat ia melakukan kepercayaan Tuhan bagi dia. Kalau saudara baca Markus 13, Injil Markus pasal 13,
Saudara akan menemukan di sini Wahyu 13 itu suatu kejadian besar. Suatu kejadian yang menimpa bumi, alam semesta ini dengan segala isinya. Bahkan terjadi suatu kehancuran total. Tetapi mendahului itu, Tuhan memberikan kesempatan kita. Sampai kepada yang terkecil sekalipun. Dikatakan mulai dari orang kaya sampai yang terkecil. Sampai yang termiskin. Mulai dari yang besar sampai yang terkecil. Mendapat kesempatan untuk menghadap kepada Tuhan. Untuk mempercayakan diri kepada Tuhan. Ini yang Tuhan ingin lakukan kepada kita sekarang ini. Sebelum penuaian itu akan diadakan. Lebih dahulu Tuhan ingin mempercayakan untuk membawa kita, memberi kesempatan kepada kita untuk mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Sebab mempercayakan diri kepada Tuhan letak dari nasib kita di kemudian hari. Selamat atau tidak selamat di saat dunia ini akan dihancurkan. Di mana kita berada? Kalau hidup kita berada pada rezeki dunia ini, kita kehilangan segala-galanya. Tapi kalau kehidupan kita percayakan kepada Tuhan. Menghadapi keadaan. Kalau saudara baca Fatsal 13 ini mengerikan, saudara. Itu menimpa seluruh dunia. Tapi sudah didahului dengan kejadian kecil menurut pandangan dunia. Bahkan tidak diketahui oleh manusia. Rezeki yang datang dari Tuhan. Di situ kita harusnya berada. Menempatkan diri kita di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Menerima kepercayaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Untuk kita tidak biarkan begitu saja. Bukan hanya dipertanggungjawabkan. Tetapi harus masuk dalam kehidupan kita. Mendarah daging di dalam kehidupan kita. Merupakan suatu nafkah. Suatu rezeki yang kalau sudah makanan itu tidak bisa dipisahkan dari kita. Sudah menjadi daging, menjadi darah, tidak bisa dipisahkan dari kita. Sudah menjadi kekuatan kita. Sudah menjadi energi di dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudaraku. Kita lihat bagaimana percikan darah Tuhan ini. 4 bulan. Bukankah kamu berkata 4 bulan musim menuai. Saya mau tunjukkan musim menuai ini yang disebutkan juga di dalam Wahyu Fatsal 14 itu, Wahyu 14 itu dalam Yohanes Fatsal yang keempat disebut 4 bulan. Tolong kertasnya. 4 bulan. Masih 4 bulan musim menuai. Ya. Dalam ayat yang ke 35. 4 bulan lagi tibalah musim menuai. 4 bulan, 1 bulan bagi bangsa Israel sama dengan 30 hari. Ya. 1 bulan sama dengan 30 hari. Ya. 4 bulan itu sama dengan 4 kali 30 sama dengan 120 hari. Ya, saya pakai angka 120. Jadi saudara pegang ini hitungan cara rohani. 120 hari. Saya pegang angka 120 kepada bangsa Israel. Perjalanan mereka 40 hari meninjau. Kemudian mereka berbuat salah. Tuhan katakan 1 hari saya hitung akan dihitung menjadi 41 hari 1 tahun. 40 hari 40 tahun kamu akan beredar-edar di. Jadi 120 hari ini sama dengan sebetulnya 120 tahun Yubel. Sudah? Ya, sekarang saya gambar. Saya gambarkan. 120 tahun Yubel, 1 Yubel itu sama dengan 50 tahun kalender.
Jadi kalau 120 tahun Yubel ini sama dengan 50 kali 120, 6.000. Tolong. Ya. Jadi angka 6.000 ini kita melihat itu masa penuaian di masa akhir tahun yang ke-6.000. Tolong. Ya. Sekarang saya gambarkan. Ini pelajaran yang kita terima dalam pengajaran tabernakel, pengajaran mempelai. Tuhan bekerja selama 6 hari, 6.000 tahun, 2.000 tahun zaman Allah Bapa bekerja sudah lewat. 2.000 tahun zaman Allah Anak bekerja sudah lewat. 2.000 tahun zaman Allah Roh bekerja, ini di zaman gereja. Kita sudah berada di tahun 1997 setengah, ya, sudah bulan Juni ini. Jadi sudah kita lewat 1997 setengah, 90 belum 97 setengah, ya, 97 setengah, iya sekarang 98, tapi 98 ini kan sudah baru setengah. Yang kita sudah lewati 97 setengah, betul? Ya, ini guru matematika ini. Ini gurunya matematika. Jadi kita sudah berada tahun 1997 setengah. Musim menuai sudah dekat sekali. Atau mungkin kita ini sudah masa musim menuai. Itu 2000 tahun lalu Tuhan katakan, kamu kan bilang 4 bulan lagi. Itu menunjuk kepada akhir tahun ini. Akhir-akhir tahun ini. Kita sudah berada pada musim menuai. Saudara-saudaraku. Saatnya kita mengangkat kepala. Angkat matamu. Kalau ndak angkat mata, saya sudah dengar desas-desus. Ngapain capek-capek pergi di Tanah Toraja? Lebih baik kita bikin di sini aja. Biaya kita ke sana berapa yang paling murah? Buka rahasia boleh? Boleh buka rahasia nanti. Ya, dihitung kurang lebih 300.000 yang paling murah, sudah ditekan-tekan itu. Di hari-hari ini cari 10 rupiah setengah mati. Apalagi 300.000. Eman-eman 10.000. Kalau tunduk kita lihat, wah kepentinganku. Tapi saat ini saat menuai. Menuai dengan begini tidak layak, saudara-saudara. Saya tidak ingin menjerat saudara, tidak. Ini bukan suatu propaganda, enggak. Tapi ini berita. Ini berita yang harus kita terima, percaya atau tidak, terserah masing-masing. Tapi saya harus memberitakan. Kita sedang diuji. Sikap kita. Sebab dalam penaburan nanti akan diterangkan tentang tuaian ini itu berasal dari penaburan. Dalam penaburan ini saudara-saudara kita sangat harus memperhatikan hal ini. Bagaimana sikap kita sekarang dalam penuaian? Kalau sikap kita melihat kebutuhan kita, aduh 300.000 biaya hidup saya 1 bulan habis. Biaya 1 bulan.
biar kita belajar kepada seorang anak kecil di waktu satu kebangunan rohani yang besar. Saudara-saudaraku, di mana Tuhan membiayai kebangunan rohani itu bukan dari seorang kaya. Satu kebangunan rohani yang besar dihadiri oleh 15.000 orang kurang lebih. Sebab yang dihitung waktu itu hanya 5.000 orang laki-laki. Lain pula perempuan dan anak-anak. Begitu ayat itu mengatakan. Jadi kalau kita perkirakan saja 5.000 orang laki-laki, 5.000 anak, 5.000 wanita, kurang lebih 15.000 atau katakanlah 10.000 orang. Yang membiayai bukan seorang konglomerat, konglomerat, bukan. Yang membiayai seorang anak kecil yang mau mempertanggungjawabkan apa yang ada pada. Tuhan tidak perlu cari milioner dah. Apa yang ada padamu. Yohanes pasal yang ke-6, Tuhan hanya kontrol. Kasih makan mereka. Loh, mau kasih makan dengan apa? Uang 200 dinar mana cukup? Enggak cukup. Umpamanya kita belikan, kita bagi sedikit-sedikit juga enggak cukup. Enggak cukup. Memang masalah kita sekarang ini masalah itu. Tadi malam saya telepon. Tadi malam atau kemarin? Saya telepon ke Tanah Toraja. Kamu kumpul uang berapa? Enggak bisa jawab, kasihan pendetanya di sana. Enggak bisa jawab, kasihan sekali. Saya suaranya agak keras sedikit. Kamu punya uang sudah berapa? Mau mengumpulkan orang? Dia rasanya nangis dia itu. Enggak bisa jawab. Tapi saya ingin lihat imannya. Iya om, nanti hari Senin besok kami mau rapat, baru saya mau lihat berapa uang sudah terkumpul. Jemaat di desa. Satu kampung itu dijual, kambingnya, ayamnya, padinya dijual. Belum dapat uang seharga 1 mercy kita, belum. Sudah satu kampung dijual itu. Biaya berapa? Berapa biayanya? Kira-kira nanti ke Tanah Toraja biaya PPI sudah diperkirakan 20 juta atau 25 juta? 25. Ya, kurang lebih 25 juta. Untuk jemaat di desa itu mengerikan itu. Itu mengerikan. Kalau memang Tuhan minta uang, ya nggak ada uang. Tidak ada uang. Tapi kalau tidak ada uang, apa tidak perlu terjadi kebangunan? Saya mau tanya kepada saudara. Tolong jawab. Kalau nggak ada uang, apa dibatalkan aja kebangunan rohani sementara musim penuaian? Bagaimana? Batalkan aja? Ayo, siapa berani batalkan? Aku sih nggak berani. Alasannya apa? Nggak ada uang. Masuk di akal. Kalau kita batalkan masuk di akal, ada alasan. Kenapa Anda jadi? Nggak ada uang. Masuk akal. Musim semacam ini. Ayo. Tapi saya mau tanya sekarang, siapa yang berani batalkan? Apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Kemudian murid-murid ingat. Di sini ada seorang anak kecil hanya punya berapa roti? 5 ketul roti. Tetapi apa gunanya itu untuk sekian banyak orang? Seandainya mereka kumpul, saya dengar berapa? 100.000, ya? Yang terkumpul 100.000? Ya, 100.000. Untuk sekian orang banyak, ada yang dari negeri Belanda, dari Jerman, dari Surabaya. Saya mudah-mudahan 1.000 orang dari Surabaya ini nanti datang. Mau makan apa dengan 100.000? Coba bayangkan. Makan apa? Dia dibagi kecil sedikit-sedikit ya nggak cukup. Padahal kita di sana 4 atau 1 minggu kita, 4 hari kah?
Satu hari saya lihat di formulir 3 kali makan. Nah, ayo. Batal? Siapa berani batalkan? Apa yang kita harus lakukan sekarang? Seperti sikap anak kecil ini. Apa yang ada pada kita ini, itu diserahkan, dipercayakan kepada Tuhan. Apa yang 5 ketul roti ini? Ini kebutuhan anak itu sendiri. Ini bekal dari anak itu sendiri. Dibawa itu bukan untuk dibagi-bagikan, tidak. Yang ada pada anak itu adalah roti untuk dia makan sendiri. Tetapi di musim penuaian di mana Tuhan melihat begitu banyak, 10.000 kurang lebih lah orang yang datang. Apa ini dipertahankan untuk kepentingan perut sendiri? Seandainya anak ini bertahan, ini untuk saya, tidak ada yang bisa salahkan. Tidak ada. Tidak ada yang bisa salahkan. Sebab dia sudah bijaksana, dia membawa bekal dari rumah untuk dirinya sendiri. Tapi kalau 5 ketul itu dia makan untuk dirinya sendiri, sekali makan mungkin cukup atau mungkin hanya pas-pasan. Sesudah itu tidak ada lagi. Tapi waktu dia serahkan kepada Tuhan, bukan hanya anak itu kenyang, bukan hanya anak itu yang dijamin oleh Tuhan, tapi seluruh anak-anak, seluruh umat itu dijamin oleh. Bahkan jaminan itu berkelimpahan sampai pada hari ini. 12 bakul roti kelimpahan itu dibagi-bagikan sampai hari ini. 12 bakul itu tidak pernah habis. Apa itu 12 bakul yang kelimpahan? Pengajaran rasul-rasul, roti kehidupan, tidak pernah habis sampai pada hari ini. Sudah merupakan jaminan buat gereja Tuhan, jaminan buat mempelai perempuan Tuhan. Tekun, Tuhan katakan, kita sekarang di zaman hari-hari ini, Tuhan hanya anjurkan tekun dalam pengajaran rasul-rasul, tekun pada perintah Tuhan, tekun pada kepercayaan Tuhan. Sama seperti janda yang miskin ini. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu di masa penuaian ini. Sekarang sikap kita dalam masa penuaian ini bagaimana? Kami baru mengalami dan 40 orang, ya 40 orang kita ke Nederland, 16 orang ke Manila, ditambah lagi rombongan 46 orang. Ditambah dengan saudara-saudara yang tinggal di sini yang terus mendukung dalam doa. Kita kan sudah mengalami kalau mata kita terbuka dan mau mengakui bahwa Tuhan sudah peliharakan kita. Di saat yang sangat genting waktu itu, saya sampai di Cengkareng, saya melihat orang seperti lautan Hindia, manusia di airport, tidak punya tiket tapi mau berangkat. Coba bayangkan bagaimana paniknya orang waktu itu. Nggak punya tiket, tapi mau berangkat, bawa anak, bawa istri. Seadanya, ada yang duduk di lantai, ada yang tidur-tiduran, ada yang antre di muka loket. Sampai saya salah antre juga, ikut-ikutan orang yang nggak punya tiket. Padahal saya punya tiket. Untung ada pegawai di sana. Pak jangan di situ, ini orang-orang nggak punya tiket. Ayo dia bawa kami. Rombongan kami dia bawa ke loket untuk kasih masuk barang kita. Waktu itu ke Manila. 16 orang kita masuk semua. Saudara, dipelihara. Saudara-saudaraku, kalau saudara tahu tantangan waktu itu yang kami alami. Saudara tahu sifat saya seorang gembala. Saya tidak mau berada di luar jemaat di saat-saat semacam itu. Itu saya. Saya enggak mau berada di luar jemaat. Sekalipun saya enggak bisa bikin apa-apa kalau ada sesuatu terjadi. Saya tidak punya senapan, saya tidak punya bom, tidak punya otot untuk melawan, enggak. Tapi saya ingin berada di tengah-tengah sidang jemaat. Di waktu itu kalau saya diperintahkan untuk pergi, saya diuji oleh Tuhan untuk mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan. Tuhan kasih damai di hati. Dengan bekal damai itu kami pergi. Dengan bekal damai di hati.
Nyatanya Tuhan sudah pelihara. Sampai sudah tiba, oh Tuhan benar. Yang saya takutkan waktu itu, pertama saudara yang kita tinggalkan. Kalau jadi apa-apa, betapa saya tertuduh. Sebagai seorang gembala, kok saya tidak ada di tengah-tengah domba-domba. Betapa saya tertuduh. Itu yang pertama. Kedua, kalau kami tidak bisa kembali sebab situasi, saya akan belum dituduh orang, saya sudah tertuduh sendiri. Orang-orang sudah bilang, awas kalau istriku tidak pulang, awas kalau mamaku tidak pulang. Karena situasi Garuda mogok, karena Garuda nanti bangkrut dan sebagainya. Itu tersebar di luar negeri itu. Untung kekuatan dari Tuhan. Dari saudara-saudara yang tahu penerbangan juga kasih kekuatan. Kalau Garuda tidak bisa terbang lagi, kan dia punya tiket itu internasional, dia dalam kesatuan penerbangan, dia nanti pakai pesawat lain. Oke, betul. Dan nyatanya pulang, waktu sudah pulang, kami rombongan yang terakhir, tapi yang paling terakhir Bapak Pinati. Kemarin saya sudah terima teleponnya, saya sudah di Surabaya. Dia pun juga kena teror waktu itu. Awas kalau enggak pulang. Kenapa mesti pergi di saat semacam itu? Tetapi untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita terima, melakukan tugas pekerjaan sebagai suatu makanan, bukan hanya sebagai kewajiban, tapi sebagai makanan yang tidak dipisahkan. Kita harus berterima kasih di hari ini bahwa Tuhan sudah peliharakan, baik kami yang pergi maupun yang pulang, yang tinggal. Kita sekarang berada di sini. Bahkan dari negeri Belanda ikut ini, ada 4 orang ikut ini. Sekarang ada di tengah-tengah kita. Mereka menikmati firman bersama-sama. Nanti akan datang lagi. Semua terjadi oleh kemurahan Tuhan. Bapak Pendeta Totei sangat merindukan kita pada waktu itu. Tiap hari dia tanya. Kita sudah kasih berita, masih tanya kepada tua-tua, apa masih jadi datang mereka? Apalagi terjadinya saat ribut itu adalah saat pemberangkatan kita. Apa mereka jadi datang? Sampai kami sudah di airport masih ditanyakan apa mereka jadi datang. Saya sudah datang, bukan jadi datang lagi. Dan dia menikmati suatu persekutuan. Melakukan pekerjaan Tuhan itu rezeki. Tidak melakukan pekerjaan Tuhan itu kemiskinan yang paling mendasar. Lebih dari tidak punya uang. Lebih dari tidak punya uang. Kita punya uang tetapi tidak melakukan pekerjaan Tuhan, suatu beban. Suatu beban. Di saat tidak punya uang masih bisa melakukan pekerjaan Tuhan, itu rezeki. Betapa indahnya. Saya katakan ini tidak untuk menjerat, tapi saya sudah mengalami itu. Di saat kita tidak bisa punya apa-apa, punya satu-satunya yang kita punya adalah mau menyerah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kemampuan Tuhan jamin kepada kita sampai pada hari ini. Dalam pelayanan sejak sekian tahun saya sudah melihat, kalau kita menyerah kepada Tuhan, segala sesuatu bisa terjadi. Dalam melayani pekerjaan Tuhan, berkali-kali saya meninggalkan demi pekerjaan Tuhan, meninggalkan sidang jemaat waktu itu di kota Manado bersama istri dan anak-anak. Lain kali saya tidak tahu apa mereka makan atau tidak makan. Saya tinggalkan mereka, tidak meninggalkan uang, tidak meninggalkan apa. Sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, saya merasa sangat bertanggung jawab, tetapi kemampuan saya sebatas itu. Hanya saya tahu saya harus melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi nyatanya mereka tertolong, selalu tertolong.
dalam keadaan apapun juga. Buktinya kami sampai saat ini masih dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberikan kami pertolongan. Anak-anak waktu itu ya tidak minum susu, tidak makan keju, jadi pendek-pendek katanya. Kenapa tidak makan keju waktu itu, tidak minum susu supaya jadi tinggi? Ya waktu itu tidak ada keju. Untung kamu kecil tapi hidup, daripada besar tapi sakit-sakitan. Jadi Tuhan pelihara kami sekalian. Dia lihat temannya tinggi, aku kok pendek pak. Yang dipendekkan, yang disalahkan mamanya. Mama kok pendek. Jadi kami pendek-pendek semua. Tapi kalau ikut mama gemuk juga enggak mau. Ya, ini guyonan tapi ini kesaksian. Ini kesaksian. Bahwa Tuhan tidak menipu, itu kesaksian saya yang saya tidak bisa robahkan. Tidak bisa saya lupa dan tidak bisa diubahkan. Kesaksian itu benar. Tuhan tidak menipu, tidak pernah menipu. Di saat apapun juga, dalam melakukan pekerjaan Tuhan, sama seperti kita makan rezeki. Sama. Di saat kita tidak melakukan pekerjaan Tuhan, sama seperti kita dalam kemiskinan, sekalipun mempunyai segala sesuatu. Untuk apa? Satu waktu kita tidak membawa di dalam coba tolong ini ayat terakhir, tidak apa-apa ayat terakhir. 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 dibanding dengan Wahyu 14. 1 Timotius pasal yang ke-6 dibanding dengan Wahyu 14 ayat 13. Tolong baca lebih dahulu 1 Timotius pasal yang ke-6. Bandingkan itu. Coba saudara lihat. Yang saya katakan ini dasarnya Alkitab. Kita membaca ayat yang ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ya, cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Terima kasih. Jadi ini kalau kita kembali, saudara-saudaraku, apa-apa ini tidak bisa dibawa. Kita tidak bisa bawa. Dikuburkan sampai dikubur ya hancur dikubur, sudah selesai. Nggak ada yang kita bisa bawa. Alkitab ini tidak mungkin salah. Kita datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa, kita kembali juga tidak bawa apa-apa. Apa yang harus kita bawa? Wahyu 14 ayat 13. Itu yang banyak kali kita tidak lakukan. Ini yang bisa dibawa. Ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan. Tulis. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, mati sejak sekarang ini. Sejak sekarang ini. Sungguh kata roh. Sungguh kata roh. Supaya mereka boleh beristirahat. Ya, ada istirahat. Dari jerih lelah mereka. Jerih lelah. Segala pekerjaan mereka sudah lakukan. Jerih lelah mereka terus. Karena segala perbuatan mereka. Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini yang bisa kita bawa. Ini yang dibawa. Ini yang kita tidak mau lakukan. Ini yang kita bisa bawa. Perbuatan baik yang kita lakukan. Ini yang bisa kita bawa. Itu sebabnya tadi saya katakan, kalau kita melakukan sesuatu, kita seperti makan rezeki. Melakukan sesuatu, kepercayaan Tuhan kepada kita, kita makan rezeki kita. Tetapi kalau kita tidak melakukan sesuatu, kita miskin. Sebab apa yang ada yang kita terima di dunia ini, tidak ada satupun yang kita akan bawa. Apa yang kita akan bawa? Ulangi, yang kita bawa apa? Terakhir. Karena segala perbuatan mereka. Segala perbuatan baik. Sebab perbuatan jahat sudah ditutup dengan darah Yesus. Perbuatan baik itu yang kita bawa, menyertai kita sampai kepada Tuhan. Puji Tuhan. Jadi inilah saudaraku, mari kita mau sungguh-sungguh
Saya tidak tahu Tuhan bicara apa dalam hati masing-masing. Kebingungan apa yang ada dalam kita, apalagi di hari-hari ini. Apalagi di hari-hari ini. Kita serba dalam tidak tahu jalan. Tapi beribadahlah kepada Tuhan, ya. Apa yang ditekankan oleh Tuhan di dalam hatimu, lakukan itu. Dan sekarang saya ingin menyampaikan kepada sidang jemaat, tugas-tugas saudara dalam pekerjaanmu di kantor, di perusahaan, jangan lepaskan kaitannya dengan melakukan perintah Tuhan. Tuhan tidak larang saudara bekerja di kantor atau berusaha atau di perusahaan. Tuhan tidak larang. Tetapi kaitkan segala sesuatu itu dengan melakukan kehendak Tuhan di dalam rumah tanggamu, di dalam sekolahmu, di dalam usaha pekerjaan, bahkan terutama dalam ibadah dan dalam pelayanan. Tuhan menyertai kita sekalian. 138 nyanyian rohani. Kita bangkit berdiri, kita melakukan nyanyian 138.